Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hamdan thayyiban mubarakan fihi wa yuhibbunallaha kama yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima alamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita belajar buku kitab Minhajul Qasidin Syarah Mukhtasar Ihya Ulumuddin, bagian hal-hal yang membinasakan, hal-hal yang harus dihindari. Babnya sudah masuk ke bab celaan terhadap marah, dengki dan hasad. Itu dulu. Jadi hal yang membinasakan kita kemarin sudah dipelajari, jaga lisan, jaga perut, jaga di bawah perut, itu yang membinasakan. Sekarang apa lagi penyakitnya? Marah. Jadi Pak, penyakit-penyakit yang disampaikan di sini ini rata-rata penyakitnya penyakit dalam. Penyakit lahir, penyakit apa? Batin. Kalau penyakit lahir nih Pak ya, kalau penyakit lahir itu yang nampak Pak ya, itu bisa diobati oleh dokter. Bisa diobati oleh dokter. Dan biasanya penyakit lahir berbeda dengan penyakit batin. Kalau penyakit lahir ini dia diketahui, dia betul orang lain tahu penyakit kita, sementara kebanyakan kita kurang tahu dengan penyakit kita sendiri. Misalnya ini kita sakit apa? Sakit gigi. Orang lain tahu nggak penyakit kita? Oh, kita sakit gigi. Atau sakit lambung, orang tahu nggak penyakit kita sakit lambung? Tahu, dokter bisa tahu itu. Oh, bapak penyakitnya penyakit lambung nih. Bapak penyakitnya penyakit apa nih? Darah tinggi nih, asam urat nih, gitu kan? Kolesterol nih. Tahu dokter tuh. Berbeda dengan penyakit batin. Kalau penyakit batin kita tidak tahu. Orang lain biasanya yang tahu. Itu bapak tuh pelit itu. Kita tahu atau nggak tahu Pak? Kita nggak tahu. Tapi orang lain tahu kita tuh pelit. Tuh bapak itu pemarah tuh. Kadang kita tidak merasa bahwa kita pemarah. Tapi orang tahu. Tahu, oh bapak tuh suka marah-marah aja pokoknya itu. Tuh bapak itu iri dengki tuh orangnya itu orang. Ibu tuh iri dengki tuh orang itu. Orang lain biasanya tahu, kita nggak tahu. Jadi itu bedanya penyakit lahir dengan penyakit batin. Kalau penyakit batin itu atau penyakit kejiwaan itu orang lain tahu, kita nggak tahu. Tapi kalau penyakit zahir yang lahir, orang lain tidak tahu, kita sendiri orang lain bisa tahu, kita kok terbalik? Mana yang betulnya Pak? Pokoknya penyakit batin itu orang bisa tahu, kita yang kadang-kadang tidak sadar dengan penyakit kita. Nggak sadar penyakit kita. Tapi kalau seandainya penyakit batin, kita yang nggak tahu, orang lain bisa tahu. Kok sama jadinya? Kok bisa sama? Penyakit fisik itu kita yang lebih tahu daripada orang. Penyakit fisik kita yang lebih tahu. Sakit gigi kan, kita lebih tahu kan gigi. Oh, gigi. Atas diri kita sendiri. Tapi penyakit batin itu biasanya orang yang nilai. Itulah intinya Pak, putar-putarnya. Nah, itu Pak gini. Yang perlu dihindari itu adalah penyakit marah. Kalau kepengen sesuatu itu Pak, adil saja. Marah nggak boleh, tapi apa Pak? Adil aja. Kalau orang itu salah, dihukum dengan cara yang adil. Jadi jangan bawaannya itu, kalau marah itu kan berlebih-lebihan Pak. Bahasanya gimana? Berlebih-lebihan, itu namanya marah. Tapi kalau adil, dia pukul, kita pukul sekali, itu boleh?
Boleh, itu namanya adil. Tapi kalau dia mukul kita sekali, kita pukul dia 2 kali, itu namanya berlebihan. Itu yang nggak boleh. Atau memulai memukul, itu nggak boleh. Kata Nabi SAW, kalau terjadi sengketa antara engkau dengan orang lain, maka dosanya kepada orang yang memulai. Dosanya kepada siapa, Pak? Siapa yang mulai? Misalnya nih, Bapak pukul orang lain, terjadi sengketa, Bapak pukul orang lain. Orang lain tuh Bapak pukul sekali, orang itu juga mukul sekali. Dosanya ke siapa? Ke orang yang pertama. Kata Nabi, selama orang yang kedua tersebut tidak zalim. Bapak pukul sekali, dia pukul sekali, dosanya ke Bapak sendiri. Dia salah? Enggak. Tapi kalau dia pukul 2 kali, baru dosanya ke dia sekali, Bapak sekali. Bapak sekali dapat. Apa sebab? Karena memulai tadi, dia dapat gara-gara zalimnya atau berlebihannya. Gitu, Pak. Makasih, Pak ya. Saya sendiri aja. Yang lain? Oh, enggak. Beda ya. Tapi saya juga nggak bisa minum. Makasih ya, Pak ya. Canda, Pak. Kasihan, Pak. Dicandain terus. Banyak balai. Gantian lah, Bapak. Kasihan Bapak terus yang ngasih minum. Besok gantian lah. Ada yang lain. Oh gitu. Jangan dibahas itu, Pak. Ini berlebihan kita. Yang ini aja dulu. Berlebihan. Itu hanya sekedar bercanda intermezzo aja. Lanjut. Jadi gitu, Pak ya. Gimana tadi, Pak? Kalau ada perkelahian, siapa yang pertama? Ya, siapa yang salah? Yang mulai. Selama orang yang kedua tidak berlebihan. Jadi, Pak, kalau Bapak ingin berkelahi ke orang, tunjuklah saya. Tunjuk sekali, Pak. Tunjuk sekali. Ampas kan? Kamu dosa di kamu. Semua saya. Itu kan. Jadi pokoknya jangan marah. Bawaannya itu, Pak, adil. Nabi Muhammad itu dia tidak marah, tapi apa, Pak? Adil. Adil ini penting, Pak. Pentingnya adil ini. Penting. Kita masuk kepada ayat Al-Qur'an. Sebelum ayat Al-Qur'an dijelaskan dulu, marah itu sebenarnya segumpal api. Api yang bergejolak. Saat manusia marah, dia sedang terjerat oleh salah satu jaring setan. Sebenarnya, Pak, setan tuh paling mudah mengobok-obok orang lewat apa, Pak? Lewat marah itu. Pak. Itu paling, setan itu ingin nggak, Pak? Kita ini Pak, ingin masuk neraka kedua-duanya, Pak. Bisa nggak, Pak? Kita ini masuk neraka, Pak. Lewat apa? Lewat marah itu. Lewat marah itu dia masuk. Makanya kata Nabi SAW, al-qatil wal maktul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, kedua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya, kalau yang membunuh kami tahu dia masuk neraka. Apa sebab? Karena dia telah membunuh. Tapi yang dibunuh kenapa juga masuk neraka? Apa jawabannya, Pak? Karena dia niat untuk membunuh, cuman dia terbunuh duluan. Masuk neraka juga. Gara-gara niat. Jadi, Pak, marah itu ya karena ingin memukul sebenarnya, tapi keduluan dipukul sama orang. Padahal dia ingin dah mulai, dah siap kuda-kudanya. Tapi dia udah mulai dan niat itu pun sudah mendahului nama itu, salah juga. Kalau kepengen itu, kalau kekelahi, niatnya itu bukan kepengen mukul, tapi apa? Nangkis dulu atau menghindar. Nah, itu niatnya dulu. Tapi kalau niatnya kepengen mukul, itu sudah duluan namanya. Itu sudah duluan. Kalau dia mati duluan, masuk neraka juga. Di situ, Pak. Sebenarnya orang kalau kepengen duluan berarti dia sudah marah. Kalau adil itu, Pak, gimana, Pak? Tangkis dulu, hindar dulu, gitu, Pak. Orang hebat itu orang nangkis dulu, Pak. Bukan orang menyerang dulu. Bapak tahu nggak Muhammad Ali, tinju Muhammad Ali? Gimana sistem dia bertinju? Di sistem dia bertinju dibuat lawannya itu capek duluan. Kalau udah capek, tinggal bagian saya, kata dia gitu kan. Itu hebat. Orang yang hebat itu begitu, Pak. Dia tangkis duluan, orang udah capek, baru dia mulai. Bukan dia yang mulai, dia capek duluan, orang yang habisinya. Kayak gitu. Lakon itu, Pak, itu biasanya kalah duluan. Benar nggak, Pak?
menang kemudian, kan begitu biasanya Pak. Tapi ada juga orang yang kalah duluan habis itu kalah terus saja, nggak pernah menang. Itu bukan lakon Pak. Bapak pernah nonton film India kan? Film India kan begitu Pak ya, kalah duluan habis itu menang kemudian, begitu. Kalah terus habis itu. Pokoknya Pak, intinya itu adil. Intinya Bapak Nabi Muhammad SAW ketika perang, enggak saya ceritakan. Nabi Muhammad kalau perang Pak, bawaannya marah atau adil? Adil. Adil bawaannya Pak. Nabi Muhammad itu dia di barisan yang terdepan. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah membunuh orang. Hebat kan? Orang kalau di barisan terdepan harusnya kan dia langsung berhadapan dengan musuh. Awal-awal dia berhadapan, sempat bisa dia bunuh musuh sebenarnya. Bisa karena di depan, betul kan? Tapi bayangkan, orang di depan tapi gak pernah bunuh musuh. Hebat gak itu Nabi Muhammad? Hebat. Terus bagaimana dia berperang pas di depan itu, di perang Uhud itu, Nabi Muhammad di depan nangkis-nangkis saja. Teng. Sahabat yang di belakang yang bunuh aja gitu. Nabi Muhammad teng aja, teng. Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak pernah membunuh. Padahal kalau dilihat dari perangnya berapa Pak? 81 kali perang. Tapi nggak pernah bunuh. Nggak pernah bunuh Pak. Nabi Muhammad itu. Hanya melukai pernah. Lukainya pun nggak besar, hanya kecil. Ketika di perang Uhud, Nabi Muhammad terjerembab kemana Pak? Ke lubang yang sudah dibikin sama orang Quraisy, terjerembab masuk ke dalam. Habis itu adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas namanya Auf bin Abi Waqqas tetap memerangi Nabi Muhammad. Kalau nggak punya helm Nabi Muhammad, habis kepala Nabi Muhammad yang kena pedang. Untung helmnya pun pecah. Helmnya pecah, masuk apanya ke sini? Apa itu Pak? Besinya ke sini. Besi. Masuk besi helm itu masuk ke sini. Gitu Pak ya. Tapi Nabi Muhammad untuk membela diri dilihatnya ada celah untuk bisa membalas, maka dibalaslah oleh Nabi. Ada sedikit di bawah ini pahanya ini ada celah yang bisa dilukai sama Nabi. Ceng, ya kan? Luka ke pahanya ini. Tapi Allah membuat luka itu sangat sakit, luar biasa sakit. Sakitnya luar biasa Pak. Orang luka sedikit tapi dibuat sakit luar biasa. Biasanya kalau sakit yang luar biasa itu Pak, lukanya pasti luka di kulit, bukan. Kalau luka dalam nggak enak, nggak sakit Pak. Cobalah dulu Pak. Coba dulu. Oh, yang pedih itu sakitnya di mana Pak? Di kulit ini. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran mengatakan apa? Kalau orang yang diazab di api neraka itu apa? Julu dan ghaira, betul, wabadil juru dan ghairaha. Yang disiksa itu apa Pak? Kulit ini, karena di kulit ini adalah lapisan yang tersakit. Kalau sudah menganga Pak, kadang orang nggak menganga tuh, misalnya kan masuk tuh, ada 1 senti ke dalamnya misalnya atau 2 senti ke dalam, itu nggak terlalu sakit Pak, darah keluar tapi tidak sakit. Yang sakit itu apa Pak? Kulit itu. Oh, apalagi setelah kulit terkupas dikasih jeruk nipis, sakit betul itu. Pokoknya kulit itu, mungkin Nabi Muhammad hanya sekedar melukai kulitnya, sakit sangat luar biasa. Karena sakit itu dia tidak tahan, dia lari, ditinggalkannya Nabi Muhammad. Tapi karena sakitnya itu, sebenarnya dulu ketika dia di mana Pak? Di Mekah, dia pernah memukul Nabi. Dia pukul Nabi, si Auf bin Abi Waqqas ini dipukul, terus apa kata dia? Kalau nggak dibela kau sama Abu Bakar, pasti aku bunuh kamu. Abu Bakar tuh yang bilang, kenapa kau dipukul Muhammad? Dia nggak ngambil duit kalian dan segala macam, nggak nipu kalian, dia menyampaikan kebaikan aja. Kenapa kalian mau bunuh dia? Nah, apa kata dia? Kalau kau tak dibela oleh Abu Bakar, pasti aku bunuh Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? Bukan engkau yang membunuhku wahai Auf, tapi aku yang akan membunuhmu. Nah, Nabi bilang itu, bukan kau yang akan bunuhku, tapi apa? Aku yang akan membunuhmu. Dia ketika dilukai itu ingat kata-kata Nabi itu. Dia yakin apa yang diomongkan Nabi itu pasti akan. Nah, itu pula hebatnya orang kafir Pak. Kita kadang-kadang orang udah beriman, apa yang disampaikan Nabi nggak yakin kita. Orang Quraisy yakin dia apa yang disampaikan Nabi. Wah, mati aku nih gara-gara ini.
Oh, dia bilang Muhammad membunuhku, Muhammad membunuhku, kata dia. Apa kata orang, lebay kamu nih, luka sedikit aja kamu bilang Nabi Muhammad membunuh. Bunuh apa nih, cuman kulit doang kena, katanya kan. Kami lebih daripada ini, biasa aja. Tapi Muhammad pernah mengatakan dia akan membunuhku. Demi Allah, kalau Muhammad hanya meniupku, mati aku nih, kata dia kan. Kalaupun tidak dilukai, ini sudah dilukai, bukan ditiup. Pasti aku mati nih, pasti aku mati nih. Memang betul Pak. Minggu setelah luka kecil itu mati dia Pak. Iya. Tapi Nabi Muhammad membunuh atau bukan? Bukan. Nabi Muhammad hanya melukai kecil aja. Itu Nabi Muhammad perang. Bapak bisa nggak perang begitu Pak? Perangnya pakai senjata lagi, tembak menembak. Oh, itu bahasanya tembak menembak Pak. Bapak ini kemana-mana kan perginya kan. Tapi Bapak hanya menangkis tembakan orang. Ketika orang nembak Bapak tangkis ya, teng. Bapak tahu Pak ingin dari aja. Nah, bisa nggak Pak coba? Nggak bisa kan, susah Pak kan. Kalau Nabi Muhammad bisa deh. Nggak bisa. Dulu ada orang tembak menembak nggak Pak? Ada. Apa itu? Mana? Betul kan? Bisa Nabi Muhammad menghindari, betul kan? Intinya itu Pak, jangan marah. Adil boleh? Boleh. Marah? Enggak boleh. Karena Nabi Muhammad kalau marahnya gimana Pak? Nabi Muhammad kalau marah apa? Nabi Muhammad kalau marah gimana? Nampaklah dari wajah, raut wajahnya aja. Kalau kita kan marah pakai mulut, pakai tangan, jadi zolim. Betul nggak Pak? Zolim dengan lewat mulut yang kasar, zolim lewat tangan dan kaki. Kalau Nabi Muhammad kalau marah gimana? Nampak dari apa? Wajahnya aja. Mulutnya diam, tangannya diam, kakinya diam. Tapi kelihatan dari wajahnya, raut wajahnya tak suka. Begitu cara marah Nabi. Bisa nggak Bapak marah begitu? Marah sama anak? Gitu aja. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bapak diam aja kata dia. Tuh, ayolah. Ini yang praktekkan cara Nabi nih nak, gitu kan. Susah juga ya Pak ya. Tapi bagaimana? Ini sebenarnya tingkat kedekatan kita dengan anak. Kalau kita sudah terbiasa pukul, anak itu memang kalau kita marah dia harus minta dipukul. Apa sebab? Bapak biasanya kalau marah mukul, kata dia kan. Akhirnya nggak mempan lagi pakai raut wajah. Tapi kalau dibiasakan dari kecil marah pakai raut wajah, pasti paham dia. Ayah marah nih. Saya pernah mandi dulu Pak, mandi hujan 4 jam nggak berhenti. Ibu saya udah capek nyuruh saya, udahlah tuh udah pucat dan menggigil, tolong mandi lagi, udah tuh berhenti mandi hujan katanya. Capek ibu saya, 12 kali mungkin diingatkan saya, ada tuh kan, mandi aja, kecil-kecil dulu, kecil-kecil mandi aja, mandi. Tak kuat dia nyuruh lagi, disuruh diminta tolong dia ke ayah saya, Mbak, tuh dari tadi lu mandi jam 4 sampai sekarang udah berhenti, tolonglah deh. Mbak saya itu datang ke tempat saya itu, dia nggak ngomong Mbak, cuman gitu doang Mbak, lari langsung. Itu hebatnya Mbak saya. Sebab abak saya ini tidak pernah mencubit saya seumur hidup. Sampai sekarang nggak pernah dicubitnya Pak. Seluruh anaknya 7 orang nggak pernah dicubitnya Pak. Dicubit atau dipukul nggak pernah Pak. Dia kalau marah pakai apa? Pakai penglihatan aja, nggak pernah nyubit. Yang suka nyubit siapa? Ibu saya aja. Ibu saya pas ketika saya mandi hujan, dia nggak bisa nyubit. Apa sebab? Basah. Nggak bisa nyubit. Dia hanya bisa apa? Ngomong, berhenti gitu saja. Karena ibu saya itu suka nyubit. Nah, ini bahasanya karena ibu saya suka nyubit. Dia sebelum dia cubit, saya katakan dalam hati saya, dia belum marah. Paham nggak Pak? Tapi kok kena pula ibu saya di sini. Maaf. Tapi begitulah contohnya aja. Karena saya anggap dia belum marah, dia nggak bisa nyubit karena takut basah. Tapi ayah saya kebiasaannya kalau udah marah gimana? Hanya penglihatan matanya, takut lari langsung mandi langsung. Habis itu nggak berani mendekat sama ayah ketika itu. Sejam 2 jam nggak berani mendekat. Apa sebab? Takut. Padahal hanya penglihatan
Nabi gitulah kira marahnya Pak, membiasakan gitu. Dah terlambat Pak Ustaz kasih tahu kami Pak Ustaz. Kami dah suka mukul anak kami ya. Ayalah gimana caranya itu? Tarik lagi. Dah gitu Pak. Apa kata Nabi SAW? Kata Allah, engkau diciptakan, aku dan engkau mencipta. Apa bahasa yang salah nih? Engkau diciptakan dari api. Apa kata ini Pak? Kata siapa nih Pak? Kata setan. Sebenarnya marah itu dari siapa Pak? Setan. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dari tanah. Padahal sebenarnya dia tidak tahu api itu merusak, marah itu merusak. Sementara manusia itu ciptakan dari tanah. Tanah itu sifatnya bukan merusak, sifatnya apa Pak? Menumbuhkan. Harus itu, kita harus pakai sifat itu Pak. Kalau Bapak pakai sifat marah, Bapak sama dengan setan. Setan kerjanya merusak. Kita diciptakan dari apa? Tanah. Tanah itu sifatnya tempat menumbuhkan, bukan untuk merusak. Ada tanah merusak Pak? Ada. Tanah apa itu? Tanah gelodo. Tanah gelodo apa tuh? Tanah gelodo? Tanah longsor itu yang merusak tuh Pak. Tanah longsor. Tapi tanah longsor itu dia bukan kan karena ingin merusak Pak. Karena kalau merusak, karena dia nggak kuat berdiri aja dia jatuh. Ngapain Bapak duduk di bawahnya? Aku kena Bapak. Harusnya Bapak jauh-jauh aja kan? Ini dia sebenarnya bukan marah. Kalau marah itu kan sifatnya apa tuh Pak ya? Memberontak, lari-lari. Itu tanah itu memberontak atau bukan? Enggak, dia jatuh ke bawah aja, ya kan? Makanya jangan duduk di bawahnya. Jadi Pak, orang beriman itu sifatnya begitu. Sebenarnya dia enggak kepengen marah, tapi dipaksa. Kan tanah itu hancur atau gelongsor gara-gara apa Pak? Dipaksa. Pohonnya sudah ditebangin, dihabisin. Tapi kalau enggak dihabisin, enggak, dia tetap di situ aja. Tapi karena dihabisin, habis itu dia jatuh aja. Makanya sebenarnya Pak, orang beriman itu sifatnya bukan dia yang memulai, tapi ketika dia kena, habis itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia kena orang tuh jadinya. Itu Bapak paham nggak sifatnya? Coba lah, paham nggak paham nih? Paham kan? Alhamdulillah, gitulah sifat manusia yang harus dibawa. Tidak marah. Kalau marah itu sifat syaitan. Manusia itu sifatnya tenang. Sifatnya apa Pak? Nah, terjadi apa-apa tenang. Jadi Bapak tenang aja bawahnya, tenang. Karena dia tahu sebenarnya yang patut untuk membalas itu siapa? Allah. Kalau dia berlebihan, dia apa namanya itu Pak? Dia berlebihan, maksudnya dia ada respon terhadap jeleknya orang, berarti dia tidak yakin Allah itu maha membalas. Kalau orang beriman itu biarkan Allah yang membalasinya. Karena dia tahu kalau dia yang membalas, takut nanti dia zolim atau berlebihan dalam membalas. Kalau ada orang bilang, "Pak, Bapak monyet ya," katanya. Bapak jawab apa? Kok iya? Kok iya? Jawab aja lah Pak. Enggak, saya bukan monyet, tuh manusia. Kan enak aja, simple jawabannya. Pak monyet, enggak, manusia. Tapi kalau Pak balas, Bapak monyet, ya kamu anjing, misalnya gitu kan. Itu kalau bisa membalasnya itu, untuk apa kita belajar tinggi-tinggi? Untuk apa sekolah? Untuk apa pintar? Untuk apa dengerin majelis taklim? Kalau hanya bisa mencontoh buruknya orang. Kan orang yang belajar itu ciri-cirinya apa Pak? Tahu mana yang buruk, tahu mana yang baik. Yang buruk tak diikuti, yang baik diikuti, kan gitu. Kalau pandai mencontoh keburukan orang lain, untuk apa belajar? Betul Pak ya? Itu intinya. Jadi orang itu Pak, dibilang orang, kamu aja, enggak, gitu aja. Tapi kalau memang iya kita seperti itu, makasih ya, kamu telah mengingatkan. Besok tolong ingatkan lagi kalau saya seperti itu ya. Aman? Cuman berat kan. Kita kalau udah begitu langsung terpancing. Kalau Nabi Muhammad Pak, kalem. Bawanya Bapak, kalem. Bapak udah capek ya?
Ini pelajarannya, kalau marah nanti melahirkan apa Pak? Iri, dengki. Nah, di sini nih, marahnya nanti buatan di sini nih, penyakitnya lebih bahaya nih. Kalau sering marah, penyakitnya apa nanti itu Pak? Iri, dengki, hasad, itu penyakitnya nanti. Dengki, hasad, kalau hasad itu Pak, dengki itu Pak pengen ngambil apa yang ada di dia. Misalnya kalau dia pukul kita, kalau bisa nyawanya itu kita ambil. Itu Pak, itu sudah dengki itu. Itu lebih bahaya lagi. Lanjut. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, seorang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, beri aku wasiat. Wasiat ini kan kalau kita kan kalau kamu meninggal dunia, wasiat itu apa namanya Pak? Pelajaran terpenting sebelum meninggal, yaitu wasiat itu kan harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, dosa besar. Wasiatkan aku ya Rasulullah. Nabi menjawab apa? Jangan marah. Sebab marah itu pintu syaitan. Kalau Nabi SAW mengatakan dia syaitan itu akan membolak-balik seperti membolak-balik bola jika orang sedang marah. Jadi orang sedang marah itu Pak, dia mempermainkan kita itu seperti mempermainkan bola. Anak kecil mempermainkan bola, seperti itulah kira-kira kita sedang marah dipermainkan sama setan. Disuruh ke sini, ke situ, ke sini itu bisa aja. Bisa aja sama setan. Bapak marah sama istri, kata setan ceraikan. Diceraikan langsung loh. Habis itu Pak nyesal. Aduh. Mencari istri susah, diceraikan pula. Aduh. Minta rujuk istri pasti tak mau. Iyalah, macam mana ini? Nyesal. Nyesal akhirnya. Biasanya kata orang Pak, kalau tahu cantiknya istri itu ketika dia sudah jadi janda. Kata orang begitu. Kalau tidak percaya cobalah. Kalau dia masih berbaur dengan kita, itu tidak terasa cantiknya. Cantiknya kapan? Kalau sudah berpisah kita sama dia, aduh, cantik ternyata istri saya. Aduh. Nyesal. Gara-gara apa menceraikan? Marah. Makanya kalau adil lah ya adil. Misalnya gini, istri itu banyak belanjaan. Adilnya gimana Pak? Jangan dikasih duit biar enggak belanja lagi. Ya kan? Enggak belanja lagi. Kan aman tuh daripada kita marah-marah. Kalaupun ingin menasihati, nasihatilah dengan cara yang bijaksana. Gitu kan. Memang kita bisa merubah sifat orang, bisa enggak Pak? Bisa enggak Pak? Enggak bisa. Bisa enggak? Enggak bisa. Istri itu dari keluarga lain, kita juga dari keluarga lah. Enggak bisa otomatis berubah begitu. Dinasihati bisa? Bisa. Tapi hidayah bisa sampai ke dia? Belum tentu. Betul Pak ya? Yang penting kita sudah menasihati. Kalau dia juga tidak mau, boleh. Boleh. Diapain Pak? Ya dinasihati. Kalau enggak dinasihati enggak kuat lagi, pisah, ranjang. Itu masih tahapnya bukan tahap marah, tahap adil namanya. Tahu Pak? Adil. Kalau memukul pun kata Nabi, pukul dengan pukulan yang tidak menyakiti. Hanya sekedar pukulan mengingatkan. Jangan belanja lagi. Gitu. Mukulnya gini. Bukan pakai ini. Wah, bukan pakai itu. Itu KDRT itu. Jangan ya. Gitu. Aduh, Bapak bosan ya? Janganlah begitu ya Pak. Ini lah apa tuh Bapak nanya aja kalau ada apa-apa tanya aja langsung. Ini Pak, Abdullah bin Amr bin As apa yang dapat menjauhkan aku dari murkanya Allah? Apa jawaban Nabi Muhammad? Jangan marah. Allah murka sama orang yang marah. Apa sebab? Orang yang marah berarti zolim. Allah murka sama orang yang zolim, betul Pak ya? Nggak suka Allah sama orang yang marah-marah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku kuat bukan karena kekuatan bergulat, tapi orang yang kuat bisa menahan marah. Tapi kata orang Pak, kalau nahan marah itu timbul jerawat, betul tuh Pak? Itu kata orang. Enggak Pak. Kalau Pak tahan marah, habis itu Bapak ingat, bukan hanya sekedar nahan marah Pak ya. Ingat hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan menahan marah. Ini keutamaan nahan marah nih. Itu kata orang ada, lampiaskan aja. Kalau masalah yang timbul setelah marah nanti pula dihitung.
Ternyata itu marah tidak menyelesaikan masalah. Apa sebab? Karena perkataan dia tadi, kalau ada timbul masalah setelah itu, nanti pula diselesaikan. Berarti bukan menyelesaikan masalah kan marah itu, malah menimbulkan masalah. Harusnya gimana Pak? Tahan. Kalau tahan selesai masalah, selesai masalah kalau ditahan. Kan nggak keluar. Coba ya. Begini, Pak. Kalau ayat Al-Quran mengatakan hadis Nabi dulu, hadis Nabi. Ketika orang yang bisa menahan kemarah, kemudian dia memaafkan, nanti di akhirat dia dapat dua keutamaan. Dua keutamaan Pak. Misalnya gini, orang tadi dia akan apa Pak? Nah, harusnya dia membalas. Harusnya dia membalas ketika orang berbuat jahat ke dia balas. Tapi dia tahan. Tahannya itu dapat pahala satu. Satunya tentu satu besar, bukan satu kecil, satu besar. Kemudian ketika dia memaafkan dapat pahala 2. Di akhirat orang tersebut, nih cerita memaafkan nih. Orang di akhirat, orang itu sebenarnya dia akan masuk api neraka. Masuk neraka. Sebenarnya ketika dia membalas, dia sebenarnya sudah dapat pahala 1. Karena kan dia membalas adil maksudnya. Membalas adil, dia sudah dapat pahala 1. Pahala 1 dia sudah dapat. Karena dia membalas saja, dapat pahala 1 dia. Tapi karena nggak cukup pahala 1, mungkin kurang lagi. Apa kata Allah? Kamu pahala kamu 1. Pahala kamu berapa? 1. Karena kamu adil dalam adil nih Pak. Adil dalam pahala 1. Tapi ternyata setelah dikalkulasikan pahala kamu nggak cukup untuk masuk surga. Kamu mampir dulu sebentar ke neraka. Menangis ya, tidak mau ke neraka ya Allah. Tapi kata Allah, maukah engkau masuk ke dalam surga? Tapi dengan satu syarat. Apa satu syarat? Maafkan orang itu. Maafkan orang itu. Kalau kau maafkan, maka pahala kamu ditambah. Tapi kalau kamu tidak memaafkan, pahala kamu ya seperti itu yang 1 tadi. Tapi kalau kamu maafkan, ditambah lagi, karena memaafkan itu adalah perintah Allah. Allah merintahkan marah atau maaf Pak? Serius, terjawab loh, bagus Pak. Yang betul lah jawaban Bapaknya. Allah perintahkan di dalam Al-Quran memaafkan atau marahi? Memaafkan. Adil ada perintah Quran? Ada. Fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau kamu ingin balas sesuai dengan apa yang dia lakukan kepada kamu. Wa in sabaru. Kalau kamu sabar dan memaafkan itu lebih baik bagi kamu. Jadi Pak, perintah Allah itu dalam Al-Quran hanya membalas seadil-adilnya atau memaafkan. Nggak ada perintah balas dengan kemarahan. Ada nggak Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Apa Pak kalau balasnya pakai apa Pak? Adil. Nah, itu dulu. Bapak kalau biar orang itu juga merasakan. Karena ada juga pentingnya kadang membalasnya Pak. Misalnya ditonjoknya Pak sekali, Pak tonjok juga dia. Biar dia tahu bagaimana rasa ditonjok. Sekali aja, jangan sering. Misalnya nih Pak, dia buang sampah ke tempat Bapak buang lagi ke rumah dia. Boleh. Bukan Bapak ambil lagi sampah di dalam kantong di dalam rumah Bapak buang 2, Pak buang. Enggak boleh begitu. Biar dia tahu bagaimana rasanya dibuang banyak-banyak. Enggak begitu. Itu namanya zalim. Yang adil itu 1 dibuang, 1 kita kembalikan. Begitu, bukan 2. Ini enggak, orang marah sekali dia marah 3 kali. Itu apa namanya itu Pak? Zalim. Ingat, perintah Allah itu hanya Bapak adil. Setelah itu apa? Maafkan. Enggak ada marah, enggak ada. Memulai pun enggak ada. Apa kata Nabi? Orang beriman itu seperti apa Pak? Seperti lebah. Lebah itu mulai dia menyengat orang atau dia diganggu dulu baru dia nyengat? Diganggu dulu baru menyengat. Jangan mulai. Ingat Pak ya. Jangan pernah memulai. Abu Hurairah, orang kuat bukan orang yang mana tadi? Kok balik lagi Pak? Zulkarnain nih Pak. Siapa Pak? Zulkarnain bertemu dengan malaikat. Ini hadis siapa? Ada Pak Zul. Pernah ketemu sama malaikat Pak Zul? Benar nggak? Kita konfirmasi nih sama Pak Zul nih. Apa kata Pak Zul? Ajari aku sebuah ilmu, membuat imanku dan keyakinanku bertambah.
Apa kata malaikat? Jangan marah. Ternyata Pak, ilmu itu didapati dengan cara apa Pak? Jangan marah-marah. Orang kalau suka marah Pak, bawaannya ilmunya nggak masuk. Orang yang bisa masuk ilmu itu dalam keadaan apa Pak? Tenang. Orang yang suka marah itu Pak berarti bodoh orang tuh Pak, serius bodoh Pak. Pak, mama ya Pak. Orang kalau terpelajar main fisik atau main otak Pak? Orang yang main fisik siapa biasanya Pak? Orang bodoh, orang pasar tuh biasanya. Maaf Pak, maaf. Kalau Pak orang pasar maaf. Gimana bahasa? Orang kan bahasanya kayak gitu, ya kan? Orang Bapak main tembak juga ya, main marah ya. Berarti bodoh Pak. Kalau orang pintar tuh main ini. Kenapa Pak? Menyelesaikan masalah pakai apa? Tanpa masalah, kan begitu kan? Tapi kalau menyelesaikan masalah dengan masalah tuh bodoh. Enggak ada. Gitu Pak ya. Jadi jangan marah. Jadi kalau orang yang berilmu itu mudahnya pintu masuk ilmu itu pakai apa? Lewat santun, lewat pemaaf. Tapi kalau marah enggak. Nah, karena kesempatan yang paling mampu merusak anak Adam itu pakai apa Pak? Pada dia saat dia orang kalau udah marah itu Pak buyar otak kepalanya nggak ini. Pak, ada dulu Pak. Ada dulu nih. Ada perdebatan antara ustadz dengan pendeta. Debatnya tentang agama, tentu tentang ketuhanan berdebat. Ustadz ini bawaannya marah-marah, bahasanya wow. Pendeta ini bawaannya apa Pak? Kalem. Orang yang melihat, siapa yang menang? Siapa yang dibela sama orang yang melihat, penonton? Siapa Pak? Orang yang kalem. Orang Bapak orang yang kalem. Orang yang marah-marah enggak dibela. Walaupun sebenarnya yang benar itu ya Ustadz itu benar dia dengan agamanya kan. Tapi dia membawanya marah-marah. Akhirnya enggak diterima sama orang. Udah 1-0 tuh Pak. Udah 1-0. Makanya Pak kalau berdebat itu bawaannya gimana Pak? Tenang, kalem. Orang kalau tenang itu Pak, itu pandai silatnya keluar Pak, silatnya nah. Tapi kalau udah bawaannya marah Pak, gerusuk aja. Nah, makanya tenang, sabar, gitu kan? Sabar, maafkan, gitu kan? Pak, kalau orang tenang itu Pak pandai dia mencari celah, gitu kan? Makanya juga ceramah ini Pak, kenapa disebut ceramah? Menyampaikan dengan cara ramah. Tapi kalau bawaannya kalau ceramah itu pakai marah-marah, itu bukan ceramah. Itu namanya cemarah. Bukan ceramah jadinya. Jadi Bapak cemarah. Saya kan suka bercanda nih ceramahnya. Kira begitulah. Cuman kata orang saya marah-marah ceramahnya. Bukan marah, suaranya yang keras. Jadi gitu Pak, pokoknya menyampaikan sesuatu itu tidak bisa dengan cara marah. Bapak nasihatin istri pakai marah-marah, masuk nggak? Yang ada membalik. Yang ada kalau nasihat kita betul, tapi disampaikan dengan cara apa Pak? Marah-marah. Yang ada balik, dibantah sama dia, betul? Tapi kalau dengan cara lembut, cara menasihati istri kan sudah diajarkan sama orang tua. Jangan dimarahi di depan umum, betul? Karena dia malu. Cara marahi istri, cara marahi anak. Cara istri aja dulu, istri. Kalau dia kurang karena susah. Caranya gimana? Caranya bawa dia ke dalam kamar. Kunci pintu. Habis itu matikan lampu. Selesai masalah. Pasti selesai masalah. Nggak ada lagi itu masalah. Masa-masa mati lampu. Gitu cara marahnya kepada istri. Gitu kan? Jali utang. Jadi gitu Pak ya. Jadi Pak, pokoknya santai-santai aja lah hidup ini, betul? Bapak udah paham atau belum paham nih? Ya, tapi diamalkan. Ceritanya diamal, bukan hanya sekedar ilmu itu bukan hanya ilmu, tapi diamalkan. Ilmu tanpa amal sama seperti pohon tidak diamalkan, ditahan-tahan. Kalau Pak ingin marah, keutamaan menahan marah itu banyak banget Pak. Nanti di akhirat Allah akan panggil
Orang yang tak suka marah, kemudian dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, lihat nih, hambaku yang bisa menahan marah dan suka memaafkan. Nih dia, dibanggakan. Kalau dibanggakan, kira-kira orang terdekat dengan Allah atau bukan? Dekat dia dengan Allah. Jadi Pak, baca hadis Nabi tentang keutamaan menahan marah, tentang keutamaan pemaaf, dibanggakan sama Allah. Nanti pun Allah berkata kepada orang yang suka menahan marah, apa tadi? Masuklah kau ke dalam surga di pintu yang kau sukai, di surga mana saja yang kau mau. Nah, itu Pak. Itu Pak. Jadi enak Pak bisa menahan marah, maka harus dilatih. Dan karena dia sifat kejiwaan ini, dia sifatnya harus dilatih. Tapi bukannya bawanya marah-marah aja. Nah, iblis menampakkan diri kepada Musa. Kemudian iblis berkata kepada Musa, pandai juga ternyata iblis ini ngajarin Musa. Apa katanya? Hai Musa, jangan emosi, jangan marah-marah. Karena Nabi Musa ini kan enggak temperamen juga ya. Tapi temperamennya Nabi adil, Pak. Temperamennya Nabi itu adil. Nabi Musa bukan dia yang memulai, tapi biasanya orang yang mulai. Cuman kan Nabi Musa aja nih Nabi nih Pak. Nabi Musa itu kan dia tidak pernah memulai, dia hanya adil. Tapi karena dia Nabi nih Pak, karena dia Nabi Pak, model Nabi Musa aja sudah dikatakan adalah Nabi pemarah. Padahal Pak, Nabi Musa pernah mulai berkelahi nggak Pak? Nggak pernah. Mukul dia mulai nggak Pak? Nggak pernah. Dia hanya melerai aja. Tapi ya ini Pak, selevel Nabi Pak. Makanya gitu Pak, Ustadz, selevel Ustadz, kalau dia berkata kasar, jangankan kasar, agak ini aja lah Pak, orang sudah bilang nggak benar. Tapi kalau levelnya orang, kan orang pasar gitu, ngomong kasar begitu Pak, orang masih maklum aja. Makanya Pak, mati. Tapi cuma sekali Pak. Cuma orang Mesir itu aja itu yang lemah. Lemah. Masa orang dilerai gitu, habis itu dia pukul Nabi Musa menangkis nggak kena, dipukulnya kena sedikit mati dia. Lemah betul dia orang. Lemah betul. Cuman kalau Nabi Musa memang terkenal kuat Pak ya. Batu yang harus diangkat 10 orang, tapi dia bisa mengangkat sendiri. Kuat Nabi Musa. Sebenarnya Nabi Musa nonjok Fir'aun bisa nggak Pak? Bisa. Tapi Nabi Musa nggak marah. Tapi level Nabi Musa itu karena dia Nabi Pak, dianggap Nabi yang temperamen. Padahal sebenarnya bukan temperamen. Dia memang yang kuat, gitu kan? Dia yang kuat. Nah, cuman itulah Nabi yang pernah bunuh orang ya Nabi Musa lah. Yang lain pernah Pak? Ada Nabi pernah bunuh orang Pak. Coba sebut Nabi mana yang pernah bunuh orang? Boleh? Ada nggak? Makanya Pak, kesimpulan satu lagi, Ustadz tidak akan pernah ingin bunuh orang. Kesimpulan. Karena Ustadz itu adalah pewaris Nabi. Bapak harus yakin itu dulu. Kalau ada orang menuduh Ustadz membunuh orang, pasti bohong. Karena Nabi itu ajarannya itu Pak, ajaran Nabi tidak pernah bunuh orang. Seluruh Nabi nggak ada riwayat pernah membunuh, kecuali hanya satu. Siapa Pak? Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun disebut di dalam riwayat pemarah. Padahal sebenarnya dia bukan yang memulai. Dia adalah hanya membela diri. Orang itu aja yang lemah mati cepat. Bapak paham nggak kesimpulan itu Pak? Jadi Pak, kalau Bapak ya gitulah. Kalau dibilang Ustadz itu pemarah segala macam, model saya mungkin dianggap orang seperti apa Pak? Oh, Ustadz itu terlalu inilah, ngomong kasar, ngomong pemarah. Bukan pemarah, gayanya begitu. Pulang kita yuk. Gimana? Ya udah selesai atau belum nih? Jadi kesimpulannya itu harus Pak tarik terus kesimpulan gitu ya. Nah, ada berkata, jauhilah marah karena dia merusak iman. Jauhi marah karena dia merusak iman rusak Pak. Orang marah itu iman rusak. Kita itu kan harus saling apa Pak? Suruh Nabi cuman Pak, saling silaturahim, berkasih sayang. Karena kita saling butuh-butuhan, betul nggak Pak? Kita butuh di dunia, kita butuh di akhirat. Kalau saling marah-marahan,
Mana ada orang marah-marahan bisa saling tolong-menolong di dunia maupun tolong-menolong di akhirat. Kita di dunia ini butuh orang, butuh pertolongan orang, betul nggak Pak? Pak, kecil Bapak dibantu nggak sama orang Pak? Dibantu. Siapa yang pertama bantu? Bidan, betul. Tapi kalau Bapak kecil bayi kemudian marah-marahin bidan, bidan, biarkan saya keluar sendiri, saya bisa. Pergi sana. Akhirnya dikurani nggak sama bidan Pak? Oh tapi di dalam aja lah kamu terus kata bidan. Kan itu kata bidan. Untung kita nggak marah-marah ketika bayi itu, Pak. Coba kalau kita marah-marah ketika saya sudah sakit nih, awas nih saya mau keluar. Kalau marah-marah bidan pasti bidan bilang, diam aja lah kamu. Untung kita tak marah-marah dikeluarkan sama bidan, itu Pak ya. Bapak sama bidan atau sama dukun keluar? Kalau saya sama dukun, Pak. Dukun beranak, tapi beranak. Terus itu Pak, betul apa lagi? Kita kalau mati ditolong sama orang, betul nggak ditolong sama orang, Pak? Kalau mau bawaannya marah, misalnya kita udah sakit nih, kan ada juga Pak orang yang sakit bawaannya marah, orang marah aja, mau marah aja. Apa kata orang, mati sendiri aja lah Bapak. Dan kan itu lagi kan, bahasanya gitu. Jangan marah-marah, santai. Apalagi kalau sudah tua-tua tuh Pak, sudah tua-tua itu sering-sering marah, cucu kita pun nggak suka sama orang yang suka marah, betul nggak? Kalau kita melihat sesuatu yang nggak bagus sama cucu kita itu nasihatin aja dengan secara adil. Kalau nggak kuat kita untuk menasihatinya, kan dia punya ayah punya ibu. Cara dia yang didik anaknya kan beda dengan cara kita didik anak kita. Tolong sampaikan aja sama ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya pasti nyambung dengan kita ngomongnya karena dia adalah anak kita. Tolong nasihatin anak kamu tuh begitu dia. Gitu kan. Jangan kita yang marah-marah. Kalau kita orang tua udah marah-marah, kita bawaannya gimana Pak? Nanti dimarahin pula sama hakikat marah. Udah lah apa ya begini aja ya. Ya pokoknya dia mutar-mutar begitu aja tuh. Ada orang yang terlalu marah gitu Pak ya. Nih Pak, keras, ini nggak boleh. Yang bagusnya Bapak tengah-tengah aja. Tengah-tengah tuh Bapak tuh. Ya adil. Kemudian yang nggak bagus juga Bapak terlalu kendor. Dipukulnya sama orang, tang kata dia. Nggak apa-apa, pukul lagi lah. Apa-apa lah, nggak begitu. Kita ini Pak orang beriman ini disuruh sama Allah Subhanahu wa taala kalau dapat sesuatu yang buruk dari orang lain, kalau bisa ngapain Pak? Menghindar. Yang pertama. Apa yang pertama Pak? Menghindar. Kalau tidak bisa menghindar, gimana Pak? Tidak bisa menghindar, membalas sesuai dengan perbuatan dia. Itu Pak. Kalau bisa yang pertama apa Pak? Menghindar. Itu yang pertama dulu. Kalau ada orang yang suka memarah-marahin kita, kalau bisa menghindar aja. Menghindar. Misalnya Pak, dia ngomong kasar. Caranya supaya Bapak tak sakit hati dari ngomong kasarnya gimana Pak? Pergi. Kalau Pak pergi dia ngomong kasar juga, kan Bapak gak dengar. Aman? Aman. Itu trik pertama, Nabi mengajarkan begitu. Tapi kalau nggak bisa menghindar, ternyata kita dalam ruangannya dikunci. Susah pula kita menghindar kan? Macam mana caranya? Yang kedua kata Nabi SAW, banyak zikir kepada Allah. Ini yang kedua nih. Dia ngomong, biarkan dia ngomong, tapi jangan fokus kepada omongan dia. Zikir aja. Ternyata dia ngomong tuh di telinga kita. Susah juga kita zikir telinga kita. Ada tonjok sekali. Tang. Diam gitu kan. Sekali aja. Itu namanya untuk mengingat. Jadi Nabi itu ngajarkan 3. Pertama menghindar, yang kedua zikir, yang ketiga membalas tapi dengan adil. Jangan kendor pula. Kendor Bapak tahu kendor? Tonjok, nggak apa-apa. Sebelah sini belum. Macam mana? Menghindar Pak. Menghindar. Jangan mau dibully. Kita nggak boleh dulu. Ini sifat-sifat yang bawa marah, dan sifat ini biasanya jahat semua nih Pak. Ujub itu apa Pak? Membanggakan diri. Nanti arah-arahnya takabur, sombong. Itu orang yang suka marah biasanya orang sombong. Biasanya punya pangkat jabatan dia nih. Kemudian bergurau terlalu banyak, akhirnya bawanya marah, gitu kan, bercanda, gitu kan. Kemudian berikutnya apa? Berdebat itu bawaannya marah. Kemudian berkelahi pasti bawanya marah. Kemudian kalau dikhianati bawanya marah. Ini enggak bagus semua. Hasil dari marah itu sifat pemicunya enggak bagus semua. Kemudian yang berikutnya apa?
ambisi tinggi untuk harta dan kedudukan. Makanya Pak, para orang yang kepengen ambisi harta dan kedudukan itu sifat yang dominan bagi dia apa Pak? Marah-marah. Makanya Pak, kalau orang yang suka marah-marah, pasti dipastikan ini Pak, kata Imam Ghazali, dipastikan 6 sifat ini dia 7 sifat ini pasti juga ada dalam dirinya. Jadi Pak, orang yang suka marah, nih pastikan ini. Semuanya buruk semua kan? Udah lah Pak, Ibu sudah angkat tangan dia, sudah bendera putih. Udah ya pulang ya. Bapak nggak ada tanya-tanya kan? Ada juga? Ya boleh lah, satu aja, silakan. Salam. Ya. Ya. Itu Pak, hebatnya Nabi Ibrahim ini Pak, dia bisa membaca isi hati orang. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Komunikasinya pun dengan Ismail kan pakai hati-hati, pakai apa tuh? Pakai telepati Pak, pakai rasa-rasa gitu. Tolong ganti daun pintu rumah, palang pintu rumahmu kan. Kan sekedar itu aja. Coba Pak. Jadi Pak, karena istrinya ini pas ketika ditanya kan sebaliknya ketika ditanya tentang bagaimana anak Abah Ismail itu, ngeluhnya banyak betul ngeluhnya, tidak pantas istri begitu, ya kan? Ya, dan Nabi Ibrahim pun tahu bahwa anaknya sendiri itu dia tahu gimana anaknya mengusahakan orang lain, usahakan nggak mungkin disia-siakan. Ini berlebihan betul. Dalam Nabi Ibrahim kehebatannya bisa baca bahasa isi hati orang, itu hebatnya. Itu ilmunya, ilmu kejiwaan itu Pak ya. Tahu dia. Orang ini istrinya nggak bisa diperbaiki nih. Kalau masih tahap aman kan, ngeluhnya nggak terlalu banyak mungkin. Masalahnya lagi ngeluh ke orang lain yang belum dia kenal kan itu. Ini Ibrahim kan belum dia kenal. Harusnya kalau istri itu ya kalau ingin curhat sama saudara yang dikenal. Kalau sebenarnya curhat kepada orang lain itu sebenarnya juga nggak boleh, Pak. Ya, pokoknya ya apalah ya. Pokoknya kalau ingin curhat juga kepada orang yang sangat dikenal lah. Ini kalau orang nggak dikenal sudah curhat udah kena tuh. Ditambah lagi dengan banyak. Itu kan akhirnya Nabi Ibrahim tahu ini orangnya nggak bisa diperbaiki, udah ganti aja. Gitu Pak ya. Intinya kita bikin code apa tuh? Saya tidak akan marah. Kalau saya marah-marah berarti saya ngikut setan dan punya beberapa sifat yang mengikuti diberi marah. Ingat ya. Jadi boleh Bapak membalas tapi dengan cara apa Pak? Adil. Tapi memaafkan itu lebih baik. Karena ini penyakit ini adalah penyakit yang merusak. Jangan suka marah. Santai aja. Kita udah mati duluan. Kemana mau balas Pak? Ya Pak, orang kalau zalim kayak kita, Allah akan balas, betul Pak ya? Nggak perlu kita membalas, betul. Tapi kalau Bapak bisa menghindar. Kalau ditembak sama dia, nah bisa gitu kan? Tapi kalau nggak bisa menghindar, kena juga Pak, Nggak usah Bapak balas pun tidak jadi masalah, betul? Dibalas boleh, tapi itu levelnya level orang biasa. Tapi kalau tidak dibalas, itu level orang yang luar biasa. Bapak kepengen jadi orang biasa atau yang luar biasa? Tentu kepengen jadi orang yang luar biasa. Ternyata orang yang luar biasa itu tidak membalas ternyata Pak. Bukan membalas, tapi Pak tidak membalas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.